Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I'm Octaviani Takwania Putri. Today, I would like to presentation my blog. Wait. Okay, my first blog is grammar about simple present tense. Lesson overview. The name of the lesson plan activity is understanding the use of the simple present, skill focused grammar, target student junior high school, and teaching material used whiteboard, laptop, markers, and handouts. Materi simple present dengan baik sehingga siswa dapat berkreasi dengan ide-ide dari informasi yang telah disampaikan. Dengan begitu, mereka dapat membuat kalimat berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Karena itu dimaksudkan agar siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, bertujuan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal simple present dengan lancar dan baik. Untuk petunjuk pengajaran pelajaran ini, di dalam menit yang awal atau jam awal, sebelum pelajaran dimulai, guru atau pengajar mempersiapkan materi yang akan dijelaskan atau yang akan diajarkan kepada para siswa menggunakan presentasi PowerPoint atau penjelasan manual menggunakan buku. Kemudian, guru akan memberikan materi tentang simple present mulai dari definisi, strukturnya, formulanya, dan contoh kalimatnya. Dan kemudian nanti para siswa disuruh untuk membuat contoh kalimat simple present. Nah, untuk menit-menit akhir, para siswa dianjurkan untuk mengerjakan tugas menggunakan kuis atau tetap menggunakan Microsoft PowerPoint yang diproyektor di kelas. Nah, ini sedikit materi simple present. Ini waktu yang biasanya digunakan di dalam simple present tense. Nah, ini juga ada rumus-rumus simple present tense. Baik verbal maupun nominal sudah ada semua dan juga sudah disertai dengan contoh. Dan ini ada tambahan contoh dari yang nominal dan ini yang verbal. Kalimat aktif dan ada juga kalimat negatifnya. Serta ada juga kalimat question atau interrogatif. Yes, no question maupun we have question. Nah, ini ada juga tambahan materi melalui video YouTube. Let's see. Ada juga video yang lain yang menggunakan papan tulis.
Kemudian ada kuis, karena junior high school belum boleh bawa handphone, jadi kuis ini bisa dijadikan tugas rumah atau PR mereka, sehingga mereka bisa mengaksesnya di rumah untuk mempelajari video dari YouTube dan mengerjakan soal-soal ini. Saya menggunakan quizzes, bisa memilih langsung start atau challenge friends. Hmm. Jadi kurang lebih seperti itu bentuk kuisnya. Kita lanjut ke blok yang kedua. Tuh, listening. Nah, untuk yang blok kedua adalah listening. Name of lesson plan activity is conversation, daily activities, and shopping. Skill focused listening, target students junior high school, and material used in class, blog PowerPoint, video, speaker. Untuk lesson plan-nya, tujuan dari belajar listening yaitu siswa diharapkan dapat memahami atau terbiasa mendengarkan percakapan-percakapan dari listening. Kemudian, tanpa sadar nantinya para siswa dapat meningkatkan pronunciation mereka dan menambah vocabulary mereka. Dan mereka juga bisa menerapkan materi listening yang sudah mereka dengarkan itu dengan diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka untuk percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Untuk awal menit, pengajar akan menjelaskan materi-materi listening, kemudian mempraktekkan listening dengan teman-teman di kelas menggunakan speaker. Jadi nantinya guru akan mempersiapkan Microsoft PowerPoint yang sudah ada materi dan soal-soal untuk latihan listening, kemudian ditayangkan menggunakan proyektor, dan nanti untuk listeningnya menggunakan speaker, jadi bisa dikerjakan di dalam kelas. Untuk ujian atau lebih ke penilaian bisa menggunakan lab komputer yang sudah ada di sekolah. Nah, ini sedikit materi tentang listening. Kemudian ada juga sedikit penjelasan yang akan dikerjakan di kuisnya. Nah, ini ada beberapa materi yang ada di YouTube. Nah, ini untuk latihan-latihan pemula. Kemudian video yang kedua.
Untuk video yang kedua ini belajarnya menggunakan lagu. Selanjutnya, belajar listening tentang perkenalan. Oke, next. Untuk soalnya, gunakan Google Form. Sebelumnya sudah digunakan untuk mencoba apakah sudah bisa digunakan atau belum. Jadi banyak jawaban yang kosong. Walaupun ini video, tapi ini bisa juga digunakan untuk listening karena tidak ada percakapan atau tulisan-tulisan sehingga para siswa pun juga tidak bosan untuk mengerjakan soal ini karena visualnya menarik. Oke, let's play. Begitu juga soal selanjutnya, ini tentang daily activities, kemudian ini tentang luar angkasa, dan ini tentang shopping. Cara mengerjakannya pun sama, tinggal menonton videonya dan mendengarkan apa isi percakapan di dalam video ini, kemudian mengerjakan soal-soal di bawahnya. Oke, lanjut. Lanjut, blok selanjutnya, speaking. Material in speaking is job interview, skill focused speaking, target student senior high school, material used in class blog, video, foto, and Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Untuk lesson plan dari job interview, diharapkan siswa dapat memahami atau mempraktikkan latihan job interview dengan baik karena suatu saat mereka juga dapat menjadikan pembelajaran ini untuk bekal melamar kerja mereka suatu hari nanti. Nah, untuk 15 menit awal, pengajar akan memberikan penjelasan umum tentang wawancara kerja atau tentang job interview. Kemudian pengajar akan mempraktekkan job interview dengan baik. Kemudian setelah guru memberikan contoh, murid juga praktek job interview berpasang-pasangan atau berkelompok dengan teman sekelas mereka. Jadi mereka bisa berpasang-pasangan, yang satu menjadi pihak perusahaan dan yang satunya menjadi pelamar kerja. Kemudian apabila penjelasan kurang atau masih ada yang belum paham, dapat melihat materi melalui video YouTube yang sudah disediakan oleh pengajar. Kemudian mengerjakan kuis dengan baik. Sedikit materi tentang job interview. Apabila tulisan tidak jelas seperti ini, bisa diklik ya. Nah, ini ada video
materi job interview. Video yang kedua. Nah, ini lebih ke percakapan atau contoh. Ya, seperti itu, kurang lebih. Kemudian ini untuk latihan soal dari materi job interview. Nah, ini ada beberapa soal tentang job interview. Jadi, untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa merekam suara kita menggunakan record your answer. Nah, nanti kita klik record, kemudian kita tinggal ngomong aja. Ini contohnya. Hello, I'm Octaviani, and I'm still studying at Raden Masaid University. I chose this job because this company gives students the opportunity to work part-time in this company. So I want to learn and add to my work experience with this company. Nanti kita bisa save jawaban kita dengan klik save di sini. Nanti sudah ke-upload di sini. Oke. Next block, writing. And material of writing is written text, skill focused writing, and target students, junior high school, material used in class, blog, PowerPoint, video, and whiteboard. Nah, untuk lesson plan dari written text, tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat memahami apa itu written text, tujuan written text, dan apa saja struktur dari written text. Dan kemudian siswa juga dapat mengenali perbedaan written text dengan teks-teks yang lain. Nah, untuk 10 menit awal, guru atau pengajar akan memberikan penjelasan tentang written text. Kemudian, apabila penjelasannya masih kurang, dapat melihat materi tambahan melalui video PowerPoint. Jadi ada penjelasan manual dan ada penjelasan melalui PowerPoint yang ditayangkan menggunakan proyektor. Setelah itu, apabila semua penjelasan sudah selesai, dilanjutkan dengan mengerjakan kuis atau soal. Nah, ini sedikit materi tentang written text. Definisinya, kinds of written text, structure written text, seperti orientation, events, reorientation. Dan ini contoh cerita written text. Nah, untuk tambahan materi yang bisa diakses di rumah karena target studentnya junior high school, mereka bisa mengakses link ini di rumah
dan bisa menjadikan latihan soal ini untuk tugas rumah mereka. Let's see. Nah, jadi untuk video ini lebih ke penjelasan materi written text, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, purpose-nya, analisis, generic structure-nya. Ada juga video satunya, lebih ke penerapan teksnya. Nah, jadi di video ini dijelaskan atau menjelaskan untuk latihan soal written text menggunakan beberapa teks. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk latihan soalnya, simple, menggunakan Google Form. Soal-soalnya tentang written text juga, kayak menjelaskan apa itu written text, generic structure-nya, terus membuat written text berdasarkan pengalaman pribadi dan membuat written text berdasarkan gambar. Okay, next block. Our last block is reading about narrative text. Lesson overview. Name of lesson plan activity is narrative text, skill focus reading, target students, junior high school, material used in classes, art block, PowerPoint, video, and whiteboard. A lesson plan. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami apa itu naratif teks. Kemudian generic structure-nya, kemudian mereka dapat memahami dan mengenali ciri-ciri naratif teks itu seperti apa. Jadi bisa membedakan antara naratif teks dengan jenis-jenis teks yang lain. Kemudian untuk pembelajaran 10 menit pertama, pengajar akan berikan penjelasan tentang definisi atau pengertian-pengertian naratif teks. Selanjutnya, apabila penjelasan masih kurang, bisa menggunakan PowerPoint yang sudah disiapkan pengajar dan dipresentasikan di depan menggunakan proyektor. Setelah itu, latihan membaca naratif teks. Biasanya, pengajar akan berikan tugas kepada siswa untuk mencari naratif teks, kemudian di-print.
Jadi saat pelajaran naratif teks, mereka sudah membawa teks mereka masing-masing. Atau juga bisa menggunakan buku membawa sendiri maupun meminjam dari perpustakaan. Kemudian setelah belajar membaca naratif teks, mengerjakan latihan soal, dan kuis. Ini sedikit materi dari naratif teks, mulai dari definisi, ciri strukturnya, tipe-tipe jenis-jenis naratif teks itu seperti apa, contohnya dongeng, legenda, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh juga cerita naratif teks, seperti ini. Nah, kemudian ada tambahan materi melalui video YouTube. Nah, untuk selanjutnya, ini tadi materi dari naratif teks yang video yang videonya cukup menarik dan tidak membuat bosan juga untuk anak seusia junior high school. Kemudian ada juga teks, maksudnya latihan kuis ini bisa dijadikan PR atau tugas rumah. Let's see. Sistemnya sama seperti yang grammar tadi, menggunakan quizzes. Karena quizzes cukup menarik ya. Ada 10 pertanyaan tentang naratif teks. Nah, ini kalau tampilnya seperti ini, kita bisa main dengan murid-murid kita nantinya menggunakan kode yang ini. Jadi mereka bisa ikut join kuis ini menggunakan kode ini. Nah, kita sebagai pemandunya. Kita coba. Ya, pokoknya seperti itu. Kuisnya sama seperti grammar tadi sistemnya. Nah, ini soal-soalnya seperti ini. Setiap soal sudah ada waktunya sendiri. Ada yang 5 menit, ada yang 30 detik. Nah, kalau yang 30 detik soal-soal singkat. Seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman blog saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.